Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Fighting. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih udah hadir di acara diskusi saya sebut Revolusi Cinta. Ini Revolusi Cinta udah dikumandangkan di mana-mana tapi belum pernah dibahas. Jadi sore ini kita akan membahas Revolusi Cinta karena dua hari lagi, nanti tanggal 14 Februari kita akan merayakan Hari Cinta, Hari Kasih Sayang yang kita tujukan, kita persembahkan untuk negeri ini dengan memilih putra terbaik Indonesia, salah satu putra terbaik Indonesia yang selama ini kita perjuangkan selama beberapa bulan ini, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa terkait bukti cinta masyarakat Indonesia terhadap negeri ini sekarang juga ada konstelasi yang sangat luar biasa di kampus, di masyarakat juga, bahkan ketika kita sedang melangsungkan acara ini di Jogja ada aksi ya, Kejayaan Memanggil gitu kan. Ini pas barengan dengan acara ini. Ini sebenarnya bukti bahwa kondisi demokrasi kita atau situasi demokrasi kita yang diperlihatkan oleh pemimpin kita dan juga aparatnya memang sudah kita tahu semua, sudah terang benderang mengoyak ya, dan mencabik-cabik yang namanya demokrasi. Dan ini yang terjadi di mana-mana. Jadi ini bukan hanya sekedar klaim aja, meskipun oleh misalnya Pak Menteri Luhut Binsar Panjaitan itu dibilangnya guru besar itu sok moralis katanya. Jadi kita sedih juga ya tanggapan tokoh-tokoh besar atau guru-guru besar, mahasiswa yang mencintai negeri ini dengan berteriak nyaring untuk merawat demokrasi kita, justru malah ditanggapinya dengan sangat nyinyir gitu. Jadi bukan dianggap sebagai sebuah kritik yang membangun untuk diperbaiki bersama-sama. Nah, di depan teman-teman semua kita tahu ada dua pendekar. Wis, pendekar. Emang apaan pendekar? Yang selama ini memang konten-kontennya juga selalu menyuarakan yang sekarang ini sedang terjadi ya, dan di sini akan dipertegas lagi karena ini penting banget, momen yang paling urgent, paling strategis di tengah-tengah situasi sekarang yang tadi saya sampaikan, dan juga ini menjelang 2 hari lagi kita akan menyelenggarakan sebuah keputusan besar untuk negeri ini gitu kan, dan kita akan mendengar bersama-sama pernyataan dari Denny Siregar dan juga Islah Bahrawi. Tangan dong. Saya langsung aja persilahkan, siapa dulu yang duluan? Harus berdiri ya, berdiri ya, biar semangat. Oke, silakan. Duduk aja. Oh, mau duduk aja? Iya, duduk aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan di sini semua. Kita hari ini sebenarnya mengalami satu paradoks ketika kita mengalami intimidasi, tindakan-tindakan represi yang terjadi di lapangan, tapi kemudian kita masih ingat ada satu majas revolusi cinta, revolutionary of love. Ini kalau di Injil Perjanjian Baru ada di Matius, kita diminta untuk mencintai orang yang membenci kita, dan kita mendoakan orang yang sebenarnya sedang mengejar-ngejar kita, kurang lebih seperti itu kalau di Injil. Mantap. Dan kalau kita di dalam Islam juga sedemikian juga, bahwa kita
kita beragama di dunia ini kan sebenarnya diminta untuk percaya kepada Allah itu sebenarnya dalam rangka supaya kita mencintai manusia yang lain. Fungsi agama itu adalah untuk menciptakan perdamaian dan menegakkan akhlak, moral, adab dan seterusnya. Nah, ini tujuan agama. Lalu bagaimana kemudian ketika ini bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan politik? Nah, ini memang kemudian terjadi paradoksal yang luar biasa karena meskipun di Injil Matius mengatakan seperti itu, meskipun di Al-Quran meminta kita untuk lita'arofu, saling mencintai meskipun berbeda-beda, tapi ketika bersentuhan dengan politik, sejarah-sejarah di dalam Kristen maupun Islam juga penuh dengan aksi-aksi brutal yang berisi tentang saling tikam satu sama lain. Nah, kita bicara tentang yang kita sebut sebagai gerakan politik. Apa arti cinta? Apa arti revolusi cinta dalam politik? Di dalam politik, kesalahan terbesar yang saya pribadi lakukan selama ini adalah selalu mengidentikan negara dengan Jokowi. Sehingga apa? Kalau kita tidak mencintai Jokowi, seolah-olah selama ini kita tidak mencintai negara. Ketika kita itu protes terhadap aksi-aksinya Jokowi yang sudah mulai offside, kita seolah-olah kita juga mengkhianati negara. Ini adalah hal yang salah sebenarnya. Ada dua garis besar yang sangat tegas ketika kita harus mengkritisi seorang pemimpin, itu artinya kita sedang mencintai negara kita. Kalau kita hari ini tidak suka dengan tindak tanduknya Jokowi, itu artinya karena kita cinta terhadap negara ini. Nah, itu yang dimaksud dengan revolusi cinta. Dalam pandangan banyak sekali tokoh yang mengatakan bahwa revolusi cinta dalam politik itu patokannya adalah negara. Moral juga negara, akhlak juga negara, adab juga negara, etik juga negara. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mengelaborasikan ini dalam kehidupan bermasyarakat dalam satu payung negara. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kalau kita tidak suka kepada Jokowi karena tindak tanduknya, karena kita tidak suka kepada Jokowi karena Jokowi membahayakan negara. Nah, ini yang dimaksud dengan revolutionary love. Ini banyak yang nulis itu tentang ini. Immanuel Kant juga nulis. Bahkan zaman dulu nih ada filsuf yang namanya Thomas Aquinas yang harus membedakan antara moral secara pribadi dan moral secara kolektif. Nah, saya ingin sedikit memberikan gambaran sedikit saja. Apa sih kalau di dalam Islam itu bedanya akhlak dan adab? Kan kadang-kadang kita adab akhlak padahal nggak tahu bedanya. Bedanya itu akhlak adalah berkenaan dengan sikap kita terhadap orang lain. Adab berkenaan dengan sikap kita terhadap diri kita sendiri. Jadi tidak ada akhlak masuk WC, akhlak kita untuk tidur, nggak ada. Yang ada adalah adab kita ketika masuk ke toilet, adab kita ketika kita tidur, adab kita ketika makan. Itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Akhlak itu berkenaan dengan orang lain. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Ketua MK, Uncle Usman, Gibran, Prabowo dan seterusnya ini adalah pelanggaran terhadap akhlak yang di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai moral atau etik. Nah, ini adalah satu garis penting di sini yang harus kita ketahui adalah kalau kita tidak mencintai Pak Jokowi hari ini, kalau kita mengkritisi Pak Jokowi hari ini, sebenarnya bukan karena kita tidak cinta negara, justru karena kita cinta terhadap negara. Nah, ini kemudian yang berkembang ke dalam pemikiran-pemikiran yang sangat mendalam dari sisi moral dan etik adalah seperti yang dikatakan oleh Romo Magnis, bahwa pemilu hari ini bukan mencari yang terbaik, tapi mencegah yang jahat untuk berkuasa. Ada kalimat terakhir yang seharusnya disebutkan di situ, karena kita mencintai negara ini. Jadi personal dan kolektif itu garisnya tegas kalau kita mau berbicara tentang revolusi cinta. Itulah mengapa slang ya. Bukan berarti dia benci kepada Pak Jokowi, tapi sebenarnya seperti slang revolusi cinta yang digemakan oleh slang itu adalah karena kita cinta kepada negara ini. Saya tadi sempat komunikasi dengan salah satu teman, seorang politisi top, anggota DPR 3 kali.
meskipun dia ini dari 01, ya, dia mengatakan bahwa ini adalah perjuangan bersama. Karena kalau kita diamkan pelanggaran-pelanggaran moral ini yang kemudian terimplementasikan dalam satu giroh politik, maka negara ini akan betul-betul diambang kehancuran. Nah, revolusi cinta itu adalah kesadaran kolektif dari kita untuk melawan siapapun mereka yang ingin membangun oligarki dan punya kepentingan-kepentingan kelompok untuk menghipnotis kita semua. Yang terakhir, teman-teman sekalian, kita selama ini jujur saja, kita semua tertipu, kita semua terhipnotis, kita semua tertipu karena terlalu memberhalakan Pak Jokowi. Jujur saja, kita menyembah secara tidak sadar, sehingga apa? Setiap kesalahan Pak Jokowi selama ini selalu dikonversi terhadap kebenaran-kebenaran. Bahkan kita kadang-kadang saking kita memberhalakan Pak Jokowi, ngomong bahasa Inggris belepotan aja kita kagum banget. Padahal secara gramatikal salah, secara pronunciation salah. Seharusnya kita malu, tapi karena kita terhipnotis bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang angel coming from the sky, malaikat yang turun dari langit, kita terhipnotis semua. Nah, ini dalam konteks sederhana. Jadi teman-teman sekalian, apa yang ingin saya garis bawahi adalah tentang revolusi cinta. Semua perjuangan yang kita lakukan ini jangan pernah mundur, kita tetap semangat, karena ini untuk bangsa dan negara, bukan untuk Ganjar, bukan untuk Mahfud, bukan untuk capres, bukan untuk kepentingan partai dan seterusnya, tapi ini adalah bagaimana sebuah negara tetap berdiri tegak dengan demokrasi dan menjaga trajektori negara dengan cita-cita reformasi, sehingga supremasil kayak kita ini, sampah-sampah seperti kita ini, suatu saat bisa jadi presiden, suatu saat bisa jadi wapres. Nah, ini yang seharusnya memberikan peluang yang sama kepada siapapun, karena semua orang punya kemampuan yang sama. Jujur aja, kalau dibanding dengan Gibran lebih jago saya. Saya bukan jumawa, saya bukan apa. Kalau melihat Gibran seperti hari ini, saya tantang-tantangan. Mari kita mau berbicara tentang apa? Mau ekonomi, geopolitik, geoekonomi, mari. Tapi ya, inilah kemudian kita semua yang punya prestasi, yang cerdas-cerdas semua seperti kawan-kawan semua ini, akhirnya kalah oleh seorang anak presiden. Nah, ini adalah kejahatan dalam demokrasi. Terima kasih. Iya, mantap. Iya, tadi disebutkan slang ya. Ketika bergabung ke 03 mendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud, itu juga berdasarkan pergulatan yang luar biasa. Saya ketemu sama Mas Abdi Negara, dan Mas Abdi itu cerita begini, bahwa awalnya slang itu tidak mau ikut-ikutan, gitu kan? Dia nggak mau ikut-ikutan lah di politik di pilpres sekarang. Tetapi karena kondisinya seperti ini, akhirnya istilah Mas Abdi itu turun gunung juga. Dan ini adalah semacam panggilan hati nurani juga. Kalau yang mempunyai hati nurani memang pastinya akan bergerak. Meskipun yang tadinya udahlah agak trauma juga kan, udah mendukung habis-habisan 2 periode, tapi ujung-ujungnya kayak gini, terkoyak juga kan sebenarnya hati kita gitu. Tetapi ya rasanya nggak mungkin, yang punya hati nurani itu nggak mungkin bisa diam di tengah kondisi seperti ini, kecuali ya akhirnya ya harus memilih, bergerak, berjuang ya bersama-sama. Nah, ini Mas Denny Siregar ini adalah salah satu bisa dibilang tokoh yang tadi dibilang oleh Cak Islah, dianggap kalau buat teman-teman saya nih, Mas Denny, para aktivis masyarakat sipil punya peran menjadikan Jokowi sebagai berhala. Tanggung jawab. Tetapi kita tahu dan saya ngerti bahwa itu adalah bagian dari cintanya kepada negeri ini waktu itu, dan saya ngikutin terus memang pemikiran-pemikiran Mas Denny, dan salah satu orang yang sangat-sangat kecewa bahkan dengan gemeretak giginya itu mengatakan aku muak, itu adalah Denny Siregar. Silahkan Mas Denny. Tepuk tangan dong buat Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ralat Cak Islah tadi tentang pemberhalaan Jokowi. Jadi sebenarnya itu sudah sering kita meetingkan di Cokro TV ya, ketika Jokowi melakukan banyak langkah yang salah.
ya kan? Bukan karena kita membela Jokowi, sebenarnya lebih kepada kita membela negara ini. Karena presiden adalah sebagai sebuah simbol yang harus kita bela, kita harus bela dia. Yang kita juga ngerti bahwa itu salah sebenarnya. Tapi ketika kemudian kita meeting nih, waktu kita di Cokro TV ini, saya jelaskan dulu, kita bilang kesalahan dia tidak lebih besar daripada keinginan kita untuk membela negara. Rasa cinta terhadap negara ketika kelompok-kelompok yang radikal, kelompok-kelompok yang orde baru itu mencoba mengambil alih, memanipulasi kesalahan Jokowi itu menjadi sebuah kebenaran versi mereka, kita ada di depan. Ya kan? Pada waktu itu, ya. Ketika apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah berhala Jokowi, itu sesuatu yang jujur kita sama sekali tidak perhitungkan. Ya kan? Bahwa Jokowi menikmati semua pujian-pujian terhadap dirinya, menikmati semua pembelaan-pembelaan terhadap dirinya, ya kan, dan menjadikan senjata, ya kan, untuk membangun kekuasaan terhadap dirinya dan keluarganya. Inilah sesuatu yang sama sekali tidak kita perkirakan sebelumnya. Saya orang yang tidak percaya bahwa Jokowi melakukan itu di awal. Kita berdebat, saya, Islah, Nong, itu jauh sebelum Gibran disahkan menjadi cawapres di Mahkamah Konstitusi. Bahkan saya harus jujur juga nih, saya harus taruhan sama orang pada waktu itu. Tidak mungkin seorang Gibran diloloskan menjadi cawapres. Itu bukan sifat Jokowi. Dan saya kalah. Masih prasangka baik lah. Saya masih prasangka baik dan saya kalah pada waktu itu. Sebuah prasangka baik yang ternyata menjadi senjata untuk menikam saya dan teman-teman sendiri, ya kan. Sedangkan pada waktu itu sudah banyak orang bilang, Mas, dia begini, beliau begini, tapi enggak, saya denial, ya kan. Nah, dari rasa denial itu, ketika ternyata benar seperti apa yang diomongkan orang-orang, mulailah muncul yang namanya rasa marah luar biasa. Kenapa orang yang kita percaya, orang yang kita bela selama ini, itu mengkhianati perjuangan-perjuangan kita, mengkhianati nilai-nilai kita, ya kan? Orang yang kita anggap, kita membela Jokowi 2 periode bukan karena seorang Jokowi pribadi, bukan. Jokowi hanyalah simbol, seorang panglima perang, ya kan? Untuk membawa visi dan misi negara Indonesia maju, ya kan? Untuk membawa visi dan misi terhadap negara yang kita cintai. Ya, dia hanya simbol saja. Ketika dia sudah masanya sudah selesai bertugas, ya mundur dong, Pak. Kan begitu. Gantikan dengan orang yang mempunyai visi dan misi yang sama. Karena nggak mungkin seseorang itu bisa bertahan dengan membawa visi dan misi dengan spirit dan kecepatan yang sama, nggak bisa. Dia pasti lelah. Mungkin bukan lelah oleh makian, mungkin bukan lelah oleh cacian, tetapi yang paling berbahaya adalah lelah oleh pujian-pujian. Dan ini yang terjadi pada bapak kita Joko Widodo, yang ternyata dengan pujian-pujian sedikit saja itu sudah menghancurkan dia segala-galanya, sehingga membuat dia harus mengkhianati banyak sahabat-sahabatnya dulu yang membela dia. Adiana Pitupulu, siapa lagi? Pandana Baba, Ganjar Pranowo, yang di depan membela Jokowi dan memenangkan Jokowi di Jawa Tengah, ya kan? Dan yang paling sakit hati, saya sudah pasti, itu adalah Ibu Megawati. Apa yang nggak diberikan oleh seorang Megawati kepada Jokowi? Jokowi minta, tolong anak saya menjadi wali kota Solo. Dikasih. Tidak mungkin seorang wali kota Solo, seorang calon wali kota pada waktu itu, menjadi seorang calon tanpa ada kendaraan partai. Itu sudah jelas. Bobi Nasution pengen menjadi wali kota Medan, dikasih kendaraan. Semua dikasih. Apa yang nggak dikasih sama Bu Megawati, saya pengen tanya. Ya kan? Itu karena kecintaan Bu Mega yang juga menjadi kesalahan dia. Karena terlalu cintanya pada anaknya yang bernama Joko Widodo, dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, di ujungnya, Bu Mega juga adalah orang yang ditusuk dari belakang oleh Jokowi. Ya kan? Sakit hati seorang ibu inilah yang dirasakan oleh banyak orang PDI Perjuangan. Mungkin, ya. Saya bukan orang PDI Perjuangan, Islah juga bukan orang partai, Nong juga sama. Tetapi kita bisa merasakan sakit hati orang yang dikhianati. Sakit hati sekali. Itulah kenapa muncul tagal pada waktu itu adalah kami muak. Muak dengan semua drama yang ada yang dilakukan oleh Jokowi yang lama-lama make up-nya terlalu tebal. Ya, ibarat orang make up natural aja cantik kok. Lo nggak usah make up terlalu tebal lah. Kita melihat banyak kepalsuan kok di sana. Cuman karena kita masih pada waktu itu merasa bahwa nggak mungkin lah dia mengkhianati kita. Itu bukan karakternya Jokowi.
Bahkan video-video saya yang dulu-dulu itu menjadi hantaman buat saya. Dan itu bukan karakter Jokowi. Dan ternyata kita baru paham, itulah karakter beliau sebenarnya. Ya, dan kita sakit hati, kesalahan kita akhirnya menjadi konsep berhala kepada orang. Bahkan saya dulu menganalogikan sebagai sebuah langkah catur. Ya kan, Jokowi adalah pemain catur yang baik. Dia bisa bergeser, bahkan dia pada waktu itu dia tidak mengandalkan menterinya, tetapi dia mengandalkan, dia saya ibaratkan sebagai pion atau kuda, bidak kuda di situ yang bisa bergerak kemana saja tanpa ada yang bisa menghalangi jalannya. Tapi ternyata sang raja ini benar-benar berubah menjadi seorang raja yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dikritik, dan ingin meneruskan kerajaannya, ya kan, dengan membawa anaknya masuk di dalam konsultasi pilpres kali ini. Dan jujur, saya minta maaf, saya jijik, saya muak. Kemarin saya muak, sekarang saya sudah masuk pada fase jijik. Dan rasa muak ini ternyata bukan hanya saya. Rasa muak ini juga mungkin ada di teman-teman sekarang. Dan rasa muak ini sekarang sudah ada di para guru besar. Rasa muak ini sekarang sudah ada di kampus-kampus yang mereka melihat bahwa Pilpres 2024 ini adalah Pilpres yang paling jorok, paling kotor, paling curang pasca reformasi 1998. Saya mengalami Pilpres pada waktu 98, meskipun saya belum memilih. Kebayang pada waktu itu para ASN digiring untuk memilih satu paslon, yaitu Presiden Soeharto sendiri. Kebayang pada waktu itu aparat negara semua digiring untuk memilih, untuk memaksa rakyatnya untuk memilih satu paslon yang namanya Soeharto sendiri. Pertanyaannya, apa bedanya dengan sekarang? Meskipun belum terlalu segila Soeharto pada masa 98, tetapi potensi-potensi itu akan terjadi di 5 tahun ke depan ketika Prabowo menang. Bahkan akan menggila lagi di 10 tahun ke depan ketika mereka berkuasa kembali. Percaya sama saya, hari ini kita bisa ngomong. Hari ini mungkin saya tidak ditangkap ketika ngomong kencang. Hari ini mungkin Islah Bahrawi masih bisa bebas ketika ngomong keras. Tetapi ketika mereka berkuasa, belum tentu. Kalian bisa jadi adalah orang-orang yang takut untuk bicara politik. Udah kerja aja, nggak usah politik, politik urusan kami. Sekali aja kalian menyinggung siapapun yang ada di keluarga itu, habis, selesai. Kenapa? Sejarah mengajarkan kita bahwa pola yang sama akan berulang, dan ini ada di depan mata. Itulah kenapa saya dan teman-teman lainnya menghadang supaya jangan sampai sejarah ini terulang. Ini bukan masalah Ganjar Pranowo, sudah. Ini sudah bukan masalah Mahfud MD, sudah. Ini sudah masalah bagaimana caranya kita menyelamatkan negara dari orang-orang yang dulu pernah berkuasa dan menggunakan cara yang sama, yang represif, yang intimidatif, dan akan menggunakannya lagi ke depan. Nggak bisa. Kita harus hadang mereka. Dan kalau kemudian Pak Joko Widodo yang kita cintai dan kita hormati pada waktu itu ada di belakang semua ini, mau nggak mau kita lawan. Bukan melawan beliau secara fisik, bukan. Bukan karena kita menghina dia, bukan. Tetapi kita mengingatkan, Pak Jokowi, negara ada di atas perorangan. Tidak boleh ada perorangan di atas negara. Kita harus turun ke jalan. Bukan seperti mahasiswa pada masa 98. Mungkin ada beberapa teman-teman mahasiswa sekarang yang turun ke jalan, tapi mungkin saya tidak, karena saya pikir saya sudah cukup. Saya hanya berbicara di depan yang namanya media sosial, tweet-tweet, terus kemudian Instagram, dan mungkin nanti ini yang saya ingin ajak. Tanggal 14 Februari adalah puncak dari perlawanan kita semua. Apakah kita berhasil menghadang mereka dan memaksa mereka untuk masuk di putaran kedua? Terima kasih. Ya, jadi pernyataan terakhir itu penting banget, bahwa nanti 2 hari lagi pas tanggal 14 Februari itu merupakan puncak dari perlawanan kita, minimal menghadang keinginan atau tujuan para pemimpin dan aparat untuk hanya satu putaran saja. Nah, saya beri kesempatan teman-teman yang mau menanggapi atau mau bertanya, kita diskusi, relax aja, informal gitu ya. Ada?
Bangun diskusi aja kita, Oke. jangan ada pertanyaan, diskusi aja gitu. Tapi untuk memancing ini teman-teman nih, pertanyaan atau tanggapan teman-teman, ada yang bertanya, kenapa sih Mas Denny, Cak Islah menghentikan satu putaran ini kok sekarang ini menjadi sangat penting? Bahkan bukan hanya mungkin di kalangan atau di pihak-pihak yang ikut dalam Pilpres ini ya, di masyarakat sipil sendiri itu kan ada yang namanya gerakan 4 jari, di mana antara 01 dan 03 yang kemudian menjadi 4 itu bersatu untuk menghalangi atau menjegal satu putaran ini. Jadi kenapa satu putaran ini itu menjadi harus digagalkan? Coba. Saya mungkin agak keberatan dengan kata bahasa harus digagalkan. Karena ini akan gagal dengan sendirinya satu putaran. Ya. Menurut hasil survei internal, di luar daripada hasil survei atau survei bayaran yang sudah dipergunakan oleh Pak Prabowo di 2019 lalu, yang dia juga lucunya tidak percaya dengan hasil-hasil survei bayaran itu. Ternyata banyak sekali analisis yang masuk ke kita bahwa ini tidak mungkin akan berlangsung satu putaran. Dan saya yakin istana juga menyadari itu kok, karena mereka juga punya survei internal. Mereka menyadari bahwa tidak akan ada terjadi atau tidak akan pernah terjadi satu putaran. Kekuatannya hampir sama besar. Ya, mungkin cuma tingkatan, tetapi tidak ada yang bisa mencapai atau melewati 50%. Inilah yang membuat kalau kita melihat pola-polanya, kepanikan-kepanikan dari mereka yang membutuhkan bahwa mereka harus menang satu putaran. Mereka membutuhkan menang satu putaran. Kenapa mereka butuh itu? Karena putaran kedua mereka punya potensi besar untuk kalah. Dan ini bukan hanya analisa atau prediksi saya sama Islah, bahkan Islah sudah mengetahui bagaimana pola-pola di beberapa negara juga mempunyai situasi yang sama sesuai dengan situasi di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat Pilgub DKI 2017. Catat, Ahok pada waktu itu dia menggaungkan satu putaran, dan saya percaya pada waktu itu di 2017 dengan nilai survei yang sangat tinggi di antara dua paslon lainnya. Nggak tercapai, masuk putaran kedua, selesai Ahok. Karena ada terjadi penggabungan asal bukan Ahok di putaran kedua di antara para pemilih di Anies dan Agus AHY pada waktu itu. Dan yang menariknya, ternyata yang namanya silent majority di Jakarta, konsep asal bukan Ahok itu menjadi sebuah perlawanan. Apa yang beda dengan situasi sekarang? Tagar asal bukan Prabowo sudah mulai bergaung, ya kan? Ini sudah bukan lagi masalah bahwa gua harus memilih Anies Baswedan atau memilih Ganjar Pranowo. Ketika penggabungan ini terjadi, yang terjadi muncullah asal bukan Prabowo. Dan lebih tinggi lagi dari situ, dan saya melihat aura-aura ini asal bukan Jokowi itu sudah mulai terlihat. Ya, Pilpres hanya sebagai sebuah kendaraan untuk menghadang itu. Saya percaya sekali masuk putaran kedua adalah kekalahan buat mereka, potensi kekalahannya besar. Karena itu saya jujur saya orang yang tidak percaya dengan satu putaran ketika ada 3 paslon. Hanya SBY di dalam sejarah Pilpres kita pasca reformasi yang bisa melakukan itu, 60% pada waktu itu. Tetapi sekarang sulit sekali, ya kan? Putaran kedua kegulung tuh 62. Percaya sama saya. Penggabungan kelompok-kelompok yang sekarang ada di Anies itu bukan karena mereka suka sama Ganjar, enggak. Mereka nggak suka sama Ganjar, tetapi mereka lebih tidak suka kepada Prabowo. Dan lebih tidak suka lagi mereka kepada Jokowi, orang yang pada waktu 2019 mereka hantam habis-habisan supaya tidak berkuasa, dan ternyata berkuasa juga. Nah sekarang mereka akan merapat itu lebih kepada sesuatu urusan yang lebih besar, bahwa ini jangan sampai orang-orang di bawah Jokowi ini berkuasa, karena mereka akan semakin lebih menderita. Jadi saya yakin bahwa pemilu atau satu putaran itu bukan digagalkan, akan gagal dengan sendirinya. Ya. Mau menanggapi? Ya, saya nambahin sedikit bahwa sebenarnya sebelum pemilu itu
Pak Jokowi dan Paslon 02 ini sudah kalah duluan sebenarnya. Itu mengapa dia mengaktifasi semua aparatur negara. Karena kalau tanpa pelibatan dari aparatur negara, mereka yakin mereka kalah. Ya. Nah, ini kemudian mengapa semua aparatur negara, semua perangkat, semua komponen itu diaktifasi, dimaksimalkan secara luar biasa, yang kemudian berwujud kepada opresi dan intimidasi. Nah, ini yang membuat mereka itu seolah-olah confident ini satu putaran, tapi jangan salah. Pak Jokowi misalnya ketika merapat ke PSI waktu itu dia mengatakan, saya yakin PSI ini akan masuk ke Senayan. Kok percaya diri dengan Pak Jokowi kok betul-betul confident dengan pernyataannya? Karena dia tahu bahwa aparatur negara ini memang dipakai, diakselerasi untuk menggulkan PSI ke Senayan. Tapi Pak Jokowi lupa bahwa ada kekuatan-kekuatan elektoral yang belum tentu memilih PSI. Dia terlalu confident dengan mengaktifasi seluruh aparatur, polisi dan sebagainya, memberikan logistik, sebaran logistik dan sebagainya ke setiap provinsi untuk menggolkan PSI, semua caleg PSI itu supaya dijadikan semua. Tapi Pak Jokowi lupa bahwa ada Vox Populi Vox Dei. Ini yang kemudian tidak bisa ditanggulangi oleh berbagai pemimpin di seluruh dunia. Hitler saking confidentnya bahwa dia itu didukung oleh seluruh rakyat Jerman, dia dengan kemampuan yang terbatas, dia tetap memaksakan diri untuk menguasai Polandia. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia itu mengalami kekalahan demi kekalahan setelah di Polandia, kemudian dia mundur hingga akhirnya membuat Hitler kabur ke dalam bunker sampai anjingnya pun dipaksa minum sianida. Ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi kepada Pak Jokowi. Ketika dia overconfident, ketika dia over optimis dengan berbagai perangkat yang digerakkan, tapi ketika ternyata perangkat ini tidak bisa maksimal dan gagal mewujudkan satu putaran, saya yakin akan terjadi demoralisasi di perangkat-perangkat negara yang hari ini dikerahkan. Mereka kemudian akan surut dengan sendirinya. Polisi juga akan terjadi subordinasi dan demoralisasi di daerah-daerah. Mereka tidak akan akselerasinya seperti hari ini ketika logistik sudah menipis dan polisi juga tidak solid, tentara juga tidak solid. Kita tahu Purnawirawan TNI AU pun mendukung 03 misalnya. Nah, ini adalah konfigurasi politik yang akan betul-betul berubah nanti di putaran kedua, dan itu yang paling ditakutkan oleh Pak Jokowi. Bahkan PSI sendiri di putaran kedua nanti sudah jelas-jelas misalnya tidak masuk ke Senayan, militansinya akan berubah. Orang-orang PSI yang hari ini betul-betul menyerang 03, menyerang 01, itu pada akhirnya nanti akan menyerah dengan sendirinya kepada takdirnya sendiri ketika dia tahu bahwa ternyata di Senayan dia nggak masuk. Hari ini kan mereka seolah-olah confident karena Pak Jokowi membackup semuanya beserta seluruh perangkatnya. Kalau ternyata ini gagal, pasti akan terjadi demoralisasi. Jadi ya kita tunggu saja. Yang diperlukan dari kita hari ini adalah lifting our morals. Kita harus mengangkat moral kita bahwa kita ini berjuang untuk negara. Kita harus menghentikan mereka dengan cara apa? Dengan mengakselerasi gerakan untuk tidak mendukung mereka dan mendukung perlawanan terhadap mereka, terutama wabil khusus 03. Itu yang paling penting.